Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jadi hari ini ketemu lagi di channel saya. Eh, Doa saya hari ini semoga teman-teman yang menonton video saya, terutama rekan-rekan sejawat saya, para dosen, dimanapun Anda berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Dijauhkan dari segala mahara bahaya dan penyakit. Amin. Dan dalam kondisi seperti ini semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam proses dalam melaksanakan proses belajar mengajar ya teman-teman. Amin. Dan sing terakhir sing ngejake utangnya modal muka utangnya dan lunas. Amin. Oke teman-teman, seperti teman-teman sudah lihat di judul video di depan, jadi saya pada video kali ini khusus akan membagikan video tentang proses pencairan BSU atau bantuan subsidi upah dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada teman-teman rekan-rekan sejawat saya para dosen gitu. Jadi mungkin sudah kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Pendidikan kita, Mas Menteri, Mas Nadiem, memberikan bantuan subsidi untuk tenaga pengajar dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, khusus di video ini saya akan membagikan proses pencairan untuk teman-teman saya para dosen. Mungkin teman-teman sudah ada yang mencairkan dan mungkin masih ada teman-teman yang belum gitu. Nah, dan mungkin melihatnya emang gimana caranya, karena mungkin masih ada yang sedikit bingung. Nah, melalui video ini saya akan membagikan sedikit cara lah tentang proses pencairan BSU tersebut. Nah, oke, langsung aja. Tapi sebelum saya mulai, pastikan teman-teman yang akan mencairkan ini sudah memiliki sister ya, karena harus menggunakan sister seperti itu, dan paling tidak sudah mempunyai NIDN atau NUP. Nah, ini NIDN atau NUP saya nggak ngerti. Dalam hal ini saya pribadi saya menggunakan NIDN. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang NUP sudah dapat apa belum. Nah, nanti mungkin kalau misalnya saya salah, mungkin bisa dikoreksi di bawah. Oke, langsung saja prosesnya. Kita buka dulu. Kita tadi kan saya bilang kita harus punya sister, tapi nanti kita buka akun sisternya melalui akun BSU. Kita klik aja BSU Dikti. Ini sudah ada BSU Dikti. Nah, oke, langsung kita buka, jebret. Ini muncul. Nah, oke, langsung di sini muncul BSU. Kita klik di sini. Bismillah. Oke. Nah, sudah muncul teman-teman ya. Nah, kita baca dulu di sini. Bantuan subsidi upah Kemendikbud adalah bantuan pemerintah sejumlah 1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan PTK berstatus bukan pegawai negeri sipil atau non-PNS, meliputi dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di lingkungan Kemendikbud. Oke teman-teman, jadi lihat ya teman-teman ketentuannya di sini. Jadi kalau misalnya mohon maaf teman-teman yang PNS nggak dapat. Nah, tapi ada lagi tambahan teman-teman. Kalau nggak salah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan dari BPJS tenaga kerja nggak dapat seperti ini, karena teman-teman saya di kampus yang mendapat bantuan dari BPJS tenaga kerja, yang udah punya kartu BPJS tenaga kerja itu dapat. Nah, gitu teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk login ya. Nah, oke, loginnya nih. Nah, nanti setelah kita masuk login, nanti tampilan loginnya seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah saya print. Saya print dulu. Ini punya saya sendiri teman-teman. Nanti munculnya seperti ini. Kenapa kok nggak saya tunjukkan di komputer? Karena nanti langsung muncul di beranda. Ini berandanya seperti ini tampilannya. Dan nanti ini posisinya dia, ini teman-teman, dia itu sudah, data dirinya sudah ada. Nah, ini saya ngeprint di kertas bekas ya, bekas ngetes printing. Jadi ada angka-angkanya kayak gini. Ini bekas cleaning printer Epson. Oke teman-teman, kita kembali lagi teman-teman. Ini angka ini di sini ada nama saya, terus instansi, terus ada alamat email, terus
Di sini NIDN, NPWP, terus ini alamat, kemudian ya seperti ini isinya. Nah, teman-teman, di sini ini ada tanda bintang, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan dengan baik. Biasanya ketika kita membuka portal tadi itu tidak langsung muncul, teman-teman. Jadi itu ada yang kosong. Nah, field yang kosong itu harus teman-teman isi. Nih, ini bintang-bintang. Nah, kemarin punya saya itu sepele, cuman kosong kode pos. Kode pos, jadi kode pos itu karena kode posnya kosong, akhirnya tidak muncul rekeningnya. Nah, ini kita tunjukkan. Kalau punya saya sudah muncul rekeningnya. Ini yang belum muncul rekeningnya punyanya ibu saya. Memang masih saya sisakan karena nih muncul nih, login pertama bla 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 bla. Nih tulisan begini ya. Nah, oke, berhasil. Oke, udah berhasil. Akan saya tunjukkan sama teman-teman. Khusus punya ibu saya kemarin belum saya buat untuk demi konten ini, teman-teman. Jadi untuk membantu teman-teman. Nah, lihat ini punya ibu saya. Di bagian atasnya ini munculnya seperti yang kayak punya saya yang ini ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, di punyanya ibu saya ini belum muncul rekening bantuan. Anda belum dibuatkan rekening bantuan. Harap pastikan data bertanda bintang sudah terisi lengkap dan cek laman secara berkala. Oke, teman-teman. Jadi, dari poin ini jelas bahwa ibu saya belum mempunyai rekeningnya. Kenapa? Karena ibu saya masih ada yang kosong. Dalam hal ini kalau ibu saya case-nya nama ibu kandung belum diisi. Oke, teman-teman. Nah, nanti terus. Nah, jadi gimana, Mas? Jadi kita isi di sini itu nanti ada kolom perbarui data. Teman-teman perbarui data, masuk nanti bisa mengisi namanya apa aja. Setiap orang kasusnya bisa saja berbeda. Contoh punya saya kode posnya doang. Kode posnya yang berbintang ini kemarin punya saya masih kosong. Nah, kalau ibu saya adalah nama ibu kandung. Nah, jadi ada dua saya di portal ini. Ibu saya juga dosen, bapak saya dosen. Tapi bapak saya PNS. Oke, teman-teman. Nah, jadi ini diisi sebisa mungkin full semua. Oke, kita lihat di sini. Nah, nanti setelah muncul, oke, kita keluarkan dulu deh ya. Sebentar, sambil kita lihat ini, kita keluarkan. Saya buka punya saya ya, teman-teman. Kita masuk lagi. Pakai punya saya, akun saya. Jadi yang pengurus punya ibu saya juga saya ya, teman-teman. Login pertama akan lama. Oke, ini berhasil. Oke. Nah, jika nih kalau sudah muncul seperti ini, teman-teman. Ini punya saya. Ya. Nah, rekening bantuan, tata cara pengambilan rekening, penerima menyiapkan berkas diantaranya yang pertama KTP asli, NPWP asli kalau ada, jika ada ya. Kemudian tapi tadi saya ke bank kayaknya wajib NPWP gitu ya, teman-teman, karena buat rekening itu harus pakai NPWP. Kemudian surat keputusan menerima BSU yang dapat diunduh di bawah dan dicetak, cukup halaman yang ada nama Anda saja. Jadi ada banyak penerimanya. Ini saya tunjukkan nanti. Kemudian yang terakhir adalah PTJM, surat pernyataan tanggung jawab yang dapat diunduh di bawah. Jadi nanti di ini paling bawah muncul. Nah, ini punya saya. Ini di Bank BNI, teman-teman. Tadi saya sudah mengurus. Ini kebetulan teman. Jadi video ini saya buat tanggal 8 Desember dan tadi saya ngecek ke banknya bilang dananya belum masuk. Tapi untuk informasi sama teman-teman, nah ini tadi ya. Tadi yang punya saya munculnya Bank BNI 46. Jadi ini di Balikpapan kebanyakan Bank BNI 46 ya. Di Kaltim kayaknya sih. Ada beberapa daftar tuh di BNI semua. Nah, ini nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman sudah memperbarui data yang ada di tadi tuh yang di beranda. Nah, ini bagian dari beranda, di scroll ke bawah akan muncul seperti ini. Tapi tadi kalau misalnya teman-teman belum diperbaiki datanya, belum diperbaharui, maka akan seperti ini. Jadi pastikan tadi tanda-tanda bintang itu terisi semua. Yang ini tanda-tanda bintangnya terisi semua. Oke, teman-teman, lanjut. Ini muncul nama bank, cabang, segala macam. Ini tadi saya nyoba di Bank BNI Gunung Sari. Cabang Gunung Sari di Ahmad Yani, Balikpapan. Nah, dan tadi katanya petugasnya
dananya belum masuk. Nah, karena kebijaksanaan bank, tunggu dananya masuk Pak. Coba lagi nanti hari Jumat. Hari Jumat itu berarti tanggal 12 Desember. Nah, terus oke teman-teman. Di sini ini nanti ada unduh SK, sama ada pilihan unduh SK dan unduh SPTJM. Jadi teman-teman nggak usah buat suratnya lagi, jadi tinggal diunduh aja SK-nya. Pastikan namanya teman-teman ada gitu. Kalau namanya teman-teman nggak ada ya berarti nggak bisa. Nah, nanti teman-teman ini akan muncul nih SK-nya seperti ini. Saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah surat SPTJM. Ini punya saya teman-teman. Sudah saya hilangkan nomor-nomornya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah buat suratnya lagi. Teman-teman tinggal menyiapkan materai 6.000. Ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak teman-teman ya. Ini namanya teman-teman sudah ada. Jadi nggak usah buat lagi. Nah, ini ketentuannya WNI. Terus habis itu bukan PNS. Kemudian tidak menerima subsidi bantuan gaji atau upah dari Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober. Jadi ini ketentuannya teman-teman ya. Jadi teman-teman kok aku nggak dapat yo iki delok sik rek. Ngono yo. Nah, oke. Ini nanti di sini ada materai. Nih, materai. Oh iya, untuk di bank juga teman-teman harus bawa ya. Tadi saya juga ke bank ternyata ada biaya materai lagi. Saya ini tanda tangan materai lagi 6.000 mestinya di Bank BNI. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bawa materai juga satu lagi untuk di bank. Nah, kemudian untuk surat SK-nya. Nah, SK-nya cukup di print namanya teman-teman yang ada namanya teman-teman aja. Misalnya itu ada banyak halamannya dalam bentuk PDF SK-nya. Nah, ini dia, ini punya saya teman-teman ya. Oke. Nih, ini bagian punya saya. Daftar. Nah, ini nama saya, nama kampus, tim Madani Balikpapan, dan di paling kanan ini ada nomor rekeningnya teman-teman. Nah, di bawah ini ada banyak lagi namanya teman-teman yang lain. Jadi demi menjaga kode etik ya, jadi saya tutup. Timbang angel ngeditir ya. Kesuwen. Oke teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Kemudian saya tunjukkan lagi ya teman-teman. Nah, ini di bagian alur pencairan. Ini bagian dari alur pencairan. Klik aja di sini kalau teman-teman nanti bisa sambil dibaca-baca apa aja yang disiapkan. Tambahan dari saya yang tidak ada. Teman-teman kalau di bank harus bawa KK ya teman-teman. Bawa KK asli ditunjukkan sebagai bukti penunjang identitas atau biodata diri teman-teman. Jadi nanti bawa KK, terus habis itu asli, terus bawa KTP asli, NPWP asli gitu. Tadi saya demikian, tapi karena dananya belum masuk, jadi disuruh kembali lagi hari Jumat. Nah, tapi di sini ditentukan teman-teman bilangnya sudah dikirim secara bertahap sampai akhir November 2020. Sedangkan ini tanggal 8 Desember nih. Nih, saya buat tanggal 8 ya. Oke, tanggal 8 Desember. Nah, oke. Tapi belum masuk dananya ternyata teman-teman. Nah, ini padahal di sini November ya. Maklum lah ya, mungkin banyak yang diterima apa yang dikirimkan. Jadi menunggu waiting list ya, nggak ada masalah. Yang penting ono duit 1.800 1.800. Lumayan ya teman-teman bagi teman-teman yang bisa untuk nambah-nambah untuk keperluan rumah tangga ataupun mungkin lagi musimnya buat penelitian. Lumayan untuk submit di jurnal-jurnal Sinta 2 atau Sinta 1 gitu ya. Nambah-nambah. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini KTP bla 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 bisa dibaca. Terus yang terakhir bank penyalur. Nah, teman-teman itu di sini ketentuannya bisa mengaktifkan rekening hingga 30 Juni 2021. Jadi nggak usah takut. Kok nanti aku terlambat gini-gini, masih sampai lama. Tapi ya kalau bisa ya segera. Wong dikei duit nggak gelem. Teman-teman. Jadi mungkin sekian aja video dari saya hari ini tentang proses pencairan BSU, bantuan subsidi upah dari Kementerian Pendidikan. Jadi doa saya terakhir bagi teman-teman, semoga kita semua para dosen selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan, amin, dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan tridharma perguruan tinggi, amin amin. Dan di masa pandemi ini semoga kita saling menguatkan, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan dalam mengerjakan kegiatan belajar mengajar juga, karena memang kondisinya seperti ini.
Dan sing terakhir, semoga teman-teman yang belum punya NIDN lekas punya NIDN, amin. Yang belum punya Javung lekas punya Javung, amin. Dan yang sudah punya Javung semoga lekas naik pangkat, yang dari AA segera ke lektor, dari lektor juga ke lektor kepala sampai seterusnya, amin. Dan jangan lupa yang belum sekolah lagi, lekas-lekas sekolah. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.